Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sarif dan dua teman saya yaitu Reza Julianto dan Aldi Tirari Sehadi. Jadi kami bertiga ada satu kelompok. Nah, di sini kami akan mempresentasikan yaitu daur ulang dan penanganan limbah elektronik. Pengertian dari limbah elektronik. Apa sih limbah elektronik itu? Jadi limbah elektronik adalah peralatan listrik atau peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan lagi seperti komputer, televisi, dan ponsel. Nah, limbah ini memiliki sifat khusus karena selain mengandung bahan yang berharga, juga terdapat zat yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, apa yang menyebabkan limbah elektronik ini sangat berbahaya? Yaitu yang pertama, bahannya itu sangat susah terurai, jadi memerlukan waktu yang cukup lama untuk terurai atau bahkan tidak dapat terurai sama sekali. Jadi perlu penanganan khusus untuk mengatasi dari limbah-limbah tersebut. Kemudian ada renewable energy. Setelah masa pakai, limbah elektronik ini dapat diperlukan dengan beberapa cara seperti dibuang ke tempat pembuangan, dibakar untuk mengurangi volume, dan digunakan kembali ataupun didaur ulang. Nah, untuk proses-proses tersebut, daur ulang menjadi pilihan yang terbaik karena dapat mengurangi pencemaran sekaligus memanfaatkan kembali bahan yang masih bernilai. Jadi daur ulang ini dipilih karena dia tidak menyebabkan pencemaran udara ataupun penempatan ruang yang cukup besar untuk menampung dari alat-alat elektronik tersebut. Kemudian ada perbedaan sistem daur ulang. Nah, proses daur ulang limbah elektronik ini berbeda di antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, limbah dikelola di fasilitas resmi dengan teknologi yang modern. Sementara itu, di negara yang berkembang, prosesnya sering dilakukan secara sederhana tanpa pengawasan yang memadai. Jadi, di negara-negara maju ini proses dari pendaur ulangan limbah elektronik ini bisa lebih efisien, lebih cepat, dan lebih aman dibandingkan dengan negara-negara yang masih berkembang, dikarenakan teknologi dan mesin-mesin yang mereka miliki lebih maju lah, lebih jauh lebih modern dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang. Maka dari itu banyak negara-negara maju yang dijadikan contoh dari recycle produk-produk atau limbah-limbah dari elektronik itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada daur ulang yang terkontrol. Nah, dalam sistem terkontrol ini, limbah elektronik diproses di fasilitas khusus yang menggunakan teknologi yang canggih. Nah, proses ini memungkinkan pemisahan dari bahan berbahaya dan bahan berharga secara aman sehingga lebih efisien dan tidak membahayakan lingkungan maupun pekerja itu sendiri. Nah, jadi pada sistem terkontrol ini, prosesnya itu adalah untuk memilah dari bahan-bahan bahan-bahan yang akan didaur ulang ini. Jadi memisahkan dari bahan-bahan yang berharga dan bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan ataupun membahayakan pekerja. Nah, untuk bahan-bahan berharga ini bisa juga dapat digunakan sebagai bahan untuk recycling atau daur ulang lah, untuk menciptakan berbagai macam kebutuhan lainnya. Baik, perkenalkan, nama saya Aldi Tirari Sehadi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dilakukan oleh teman saya yang bernama Rifki Sarif. Nah, pada saat ini pembongkaran manual. Tahap pertama dalam daur ulang adalah pembongkaran manual, yaitu memisahkan perangkat menjadi bagian-bagian kecil. Pada tahap ini, komponen yang masih bernilai akan dipisahkan dan bahan berbahaya seperti baterai atau komponen yang mengandung merkuri ditangani secara khusus. Jadi di tahap ini itu barang elektronik dibongkar satu persatu supaya kelihatan mana komponen yang masih bisa dipakai dan mana yang berbahaya yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Misalnya itu baterai bekas, kalau dibuang sembarangan bisa mencemari lingkungan. Makanya itu proses awal ini penting supaya tahap berikutnya lebih aman dan gampang. Lalu pada slide ini ada pencacahan dan pemisahan. Setelah dibongkar, limbah elektronik ini diaturkan menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diproses. Selanjutnya, material dipisahkan berdasarkan sifat fisik seperti berat, ukuran, dan sifat magnetik untuk memisahkan logam, plastik, dan bahan lainnya. Nah, setelah dicacah, bahan-bahan tadi ini dipisahin sesuai jenisnya. Contohnya itu kayak logam besi bisa ditarik pakai magnet, sedangkan plastik itu bisa dipisah dengan cara lain. Tujuannya ini tuh supaya bahan yang masih bagus ini bisa dipakai lagi dan jumlah sampah elektronik ini berkurang.
Selanjutnya ini ada proses metalurgi. Material yang mengandung logam kemudian ini diproses menggunakan metode metalurgi. Proses ini dapat dilakukan dengan peleburan pada suhu tinggi atau menggunakan larutan kimia untuk melarutkan logam, sehingga logam berharga seperti emas, tembaga, dan perak dapat diambil kembali. Nah, walaupun jumlah emas atau tembakanya ini sedikit, kalau dikumpulin satu persatu dari banyak limbah elektronik, hasilnya ini lumayan besar. Tapi proses ini tuh harus hati-hati karena pakai suhu tinggi dan bahan kimia. Kalau dilakukan secara asal-asalan, bisa bikin penyemaran dan bahaya buat pekerja itu sendiri. Pada slide ini ada pengolahan plastik. Plastik dalam limbah elektronik memiliki potensi untuk didaur ulang, namun prosesnya itu cukup sulit karena terdiri dari berbagai jenis bahan. Akibatnya hanya sebagian kecil plastik yang dapat dimanfaatkan kembali, sementara sisanya sering dibakar atau dibuang. Plastik dari barang elektronik itu lebih susah diolah dibandingkan plastik biasa karena jenisnya itu campur-campur. Ada yang masih bisa dipakai lagi, tapi ada juga yang cuman dibuang atau dibakar. Nah, kalau dibakar sembarangan itu asapnya itu bisa buat membahayakan kesehatan dan lingkungan gitu. Ah, apa penutupannya? Penutupan lu tadi apa Ki? Kalau udah baca semuanya Ki? Nggak ada penutupan lu, Oh. langsung. Aja, langsung aja. Dah, lu potong-potong aja dah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Aldi Triaisadi. Nah, jadi di slide ini saya akan membahas terkait daur ulang limbah elektronik, daur ulang tidak terkontrol. Jadi di mana slide ini menjelaskan terkait daur ulang yang tidak bisa dikontrol. Jadi ada beberapa negara yang berkembang. Jadi untuk proses daur ulang limbah elektronik yang masih dilakukan secara tidak terkontrol, kegiatan ini biasanya itu dilakukan menggunakan alat sederhana dan tanpa adanya pengawasan yang memadai. Kemudian aspek dari keselamatan dari kerja dan pelindungan lingkungan sering kali diabaikan demi mendapatkan logam atau material yang berharga dari perangkat elektronik bekas. Kondisi ini biasanya membuat perangkat elektronik yang membuat proses daur ulang jadi berbahaya bagi pekerja maupun lingkungan di sekitarnya. Tuh. Jadi untuk slide selanjutnya itu akan membahas metode yang digunakan. Jadi metode yang sering digunakan dalam daur ulang yang tidak terkontrol antara lain itu pembongkaran manual, pembakaran terbuka untuk mengambil logam, serta penggunaan bahan kimia seperti asam untuk mengekstrak logam berharga dari komponen elektronik. Apa sih pembongkaran manual? Jadi pembongkaran manual itu digunakan untuk memisahkan komponen yang ada dalam perangkat elektronik itu. Kemudian ada pembakaran terbuka untuk mengambil logam. Nah, jadi untuk pembakaran terbuka ini mengambil logam seperti tembaga itu kita memisahkan antara logam dan plastik. Nah, kayak pemisahan lah antara pembakaran serta pemisahan antara pembakaran logam gitu. Serta penggunaan bahan kimia. Nah, biasanya penggunaan bahan kimia ini sangat berbahaya karena dampaknya itu bisa ke lingkungan sekitar maupun lingkungan yang dekat gitu. Atau juga bisa kayak jauh, kayak seperti halnya ya sungai gitu kan. Nah, biasanya dampaknya lebih luas itu.
Kemudian ada slide berikutnya, yaitu dampak lingkungan dan kesehatan. Jadi proses daur ulang yang tidak aman dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air. Selain itu, pemaparan zat berbahaya juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia, terutama bagi pekerja yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Nah, dampak tersebut itu sangat berbahaya bagi manusia maupun bagi hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena ya daur ulang yang tidak terkontrol itu bisa menyebabkan zat-zat yang beracun itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Makanya daur ulang harus harus bersiaga untuk mengatasi hal-hal yang kayak gini. Kemudian ada slide, yaitu pembuangan limbah sisa. Jadi tidak semua limbah itu dibuang secara sembarangan. Jadi limbah tersebut bisa didaur ulang untuk hal-hal yang negatif, yang tidak bisa diurai itu kayak seperti kaca, plastik kotor, dan juga bahan-bahan kimia yang sering dibuang di lingkungan yang dapat menimbulkan pencemaran baik di lingkungan sekitar maupun di luar lingkungan sekitar. Tuh. Ini kesimpulan yang saya dan teman saya simpulkan pada materi ini. Untuk kesimpulannya, jadi pengolahan limbah itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan terkontrol agar tidak menimbulkan dampak maupun pencemaran yang ada di lingkungan sekitar. Itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan dan teman-teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.